malam ke-11 jamaah haji mabit di Mina ya. Kemudian di tanggal 11 pagi ya, 11, 12, 13 itu jamaah haji memperbanyak zikir di tendanya masing-masing. Sama juga mereka melempar jumroh nanti. Ayo, petin asinnya dong. Kelihatan nggak masjidnya? Nah, ini masjidnya, Masjid Muzdalifah ya. Masjidil Haram. Ya, dan di Muzdalifah ini Bapak Ibu, jadi semakin banyaknya kaum muslimin melaksanakan ibadah haji, itu wilayah Mina itu nggak terbendung, nggak muat untuk jamaah haji. Akhirnya ya, melalui ijtihad para ulama ya, Arab Saudi itu melebarkan wilayah Mina. Melebarkan kemana? Melebarkan ke Muzdalifah. Makanya di Muzdalifah ini ada namanya Mina Jadid. Nah, sebutannya Mina Jadid. Perluasan Mina itu disebut Mina Jadid. Ya, jadi masuk wilayah Muzdalifah. Dan biasanya haji dakhili itu mereka menginapnya di itu tadi Mina Jadid. Dia masuk Mina juga, masuk wilayah Muzdalifah juga. Tapi kalau mereka suruh mabit di Muzdalifah dan Mina, udah di tendanya situ aja udah cukup ya. Kan udah masuk kategori ya Mina dan Muzdalifah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di tanggal 11, 12, 13 itu biasanya jamaah kita ya, jamaah haji Indonesia sampai melempar jumrohnya sampai hari ke-13 ya. Tapi kalau hajinya dakhili dari Arab Saudi itu sampai tanggal 12 sudah suruh keluar. Itu sebutannya nafar awal. Ya, kalau ngelempar jumrohnya sampai tanggal 13 itu sebutannya nafar tani. Ya, ini maklumat Bapak Ibu semuanya ya. Ingat ya kata-kata saya, nafar awal, nafar tani. Biar Bapak Ibu kalau pas haji ingat, oh Ustaz Allah pernah ngomong nih nafar awal, nafar tani. Ya. Nah, nanti sebentar lagi kita melihat apa namanya? Bukit Mina. Mina Jadid ya, Mina Jadid. Ini di sebelah kiri kita Bapak Ibu bis itu ada rute ya, rute antar Masjidil Haram ya, yang naik kereta api yang saya bilang tadi ya. Dan saya ingat betul ya, alhamdulillah Allah kasih rezeki kepada saya 2018 haji, tendanya di sini ya, ada di sebelah kanan ini, jadi tendanya dekat dengan stasiun juga ya. Sebutannya Mina Jadid. Jadi rata-rata haji dari Arab Saudi rata-rata pakai itu aksesnya. Kalau kita mungkin apa pakai bus Pak ya, mungkin ada yang jalan juga mungkin. Tapi kita pakai kereta api. Nah di sini udah masuk wilayah Mina Jadid. Ya. Jadi tendanya seperti ini ya Bapak Ibu, tenda jamaah haji. Nah Bapak Ibu mau tendanya sini apa yang di Mina nanti ya? Di blok-blok dulu nih. Ya besar ya sekarang ya. Iya, keinginan yang kuat ya. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu semuanya. Ya amin ya rabbal alamin. Di mana aja. Ya karena kan kalau berhaji ya Bapak Ibu ya, itu kan membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa ya. Haji anggota badan ya, haji itu ya. Selain harta juga anggota badan fisik ya yang diminta kita untuk melaksanakan ibadah. Baik, nanti kita akan melihat ya cerita bahwasanya Nabi Ibrahim pernah bermimpi nyembelih Nabi Ismail. Pernah dengar ceritanya? Pernah. Iya. Keras kakak. Masya Allah. Nah, di mana tempat nyembelihnya? Kan pertanyaannya begitu. Mau lihat?
tidur dulu dong. Ya. Kiri. Jangan tidur dulu. Ya, karena kita nanti sebentar lagi ya. Jadi kisahnya Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Ya. Situ tuh ntar mas, sebelah kiri. Tahu nggak Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu menunggu anak sangat lama loh. Ya, sangat lama. Ketika beliau ya, nama ibunya siapa? Hajar. Ketika menikah dengan Hajar, barulah Allah kasih rezeki ya anak. Ya. Ternyata Bapak Ibu, kita nggak punya anak ya, belum punya anak itu juga ujian dari Allah. Punya anak juga ujian juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, Ya. dengerin. Siap-siap ya, dia berada di sebelah kiri. Tuh, kiri. Ya, siap-siap. Nanti Oh, bisa itu agak depan deh. pelan itu, nanti Bapak Ibu bisa foto ya. Jadi di kisah itu ya, Nabi Ibrahim mendapatkan anak, senangnya luar biasa ya. Kemudian malah dapat mimpi Bapak Ibu. Karena mimpinya para nabi itu wahyu dari Allah. Ya, benar lewat Ya. sini. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, "Inni araka fil manami Lu depan, anni lu. adbahuka fanzur madza Ntar tara." depan sebelah kiri. Wahai anakku, Lihatin. aku bermimpi ya, bahwasanya aku menyembelihmu. Ya, Bagaimana pendapatmu? Ya, Dua bukan tuh. jawaban anak yang soleh Bapak Ibu. Itu mari kita lihat dulu ya. Saya nunjukin dulu baru nanti ada tugu kecil Bapak Ibu di atas bukit itu. Kelihatan nggak? Oh ya kelihatan. Kelihatan. Kalangan tuh. Tugu kecil. Ah di situ. Tugu kecil tuh. Yang mau foto silakan. Ya bisnya alhamdulillah pelan-pelan. Oh, Nah di situ. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah Kelihatan. itulah. Cekrek. Baik, jawaban anak yang soleh Ya. Nabi Ismail apa katanya? Disebutkan juga di dalam Al-Quran. Ini masuk aduh. Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apa? Wahai bapakku, lakukanlah apa keren yang cuman telah cerita, diperintahkan ternyata oleh asli. Asli lah. Kisah yang kau akan dapati aku, kata Nabi Ismail, Saya juga termasuk pernah lewat orang-orang yang sini. bersabar. Ntar habis ini terowongan. Nabi Ibrahim juga bersabar, Bapak Ibu Terowongan bayangkan. Mina. Anak yang selama ini ditunggu-tunggu, ketika ada malah Kita lewat terowongan. disembelih. Maka ketika sudah berada ya Nabi Ismail sudah berada di batu itu ya, maka Allah ganti kambing dari surga kibas. ya, bebas ya. Cukup tahu. Masya Allah. Iyalah. Maka kita Di bisa buku aja melihat ya ada. sangat luar biasa kisah Nabi Ibrahim. Ada beberapa ya Ini dah. ayat ya atau surat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Safaat. Ismail alaihissalam. Safahat. Suratnya Safahat 104 sampai 107. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya siap-siap lagi kita akan melihat area jumroh. Di mana sih jamaah haji melempar jumroh? Ya, siap-siap, jangan tidur dulu. Kemudian sebelum melempar jumroh nanti ada masjid juga Bapak Ibu. Ya, masjid apa namanya? Masjid Khaif. Masjid apa? Khaif. Khaif. Di masjid situ Bapak Ibu pernah Ayo, Kak, kita ada sampai ke bawah 60 nabi yang sholat di masjid itu. Di masjid Khaif itu yang ada di Mina. Ya, salah satunya Nabi Musa. Kalau lewat situ. Kalau dalam riwayat hadis Ini juga Nabi ke Musa atas pernah ini. sholat di masjid Khaif Oh, lewat tersebut. terowongan ntar. Ya. Mana masjidnya? Masjidnya posisinya berada di sebelah kiri, sisi kiri bis kita. Ya, siap-siap. Oh itu. Itu. Ya, sudah kelihatan dari depan menara masjidnya. Nah, lihat nggak Bapak Ibu? Sebelah kiri kita, yaitu masjid yang ada banyak menara, itu Masjid Khaif. Kemudian yang lempar jumroh bisa lihat ada bangunan yang sama itu ya. Sebelah kiri bis kita, ya nggak? Ada nggak bangunan bulat-bulat itu Bapak Ibu? Ya. Nah situ ada yang pertama Jumroh Aqobah, yang di tengah Jumrah Wusto, kemudian yang dekat bukit Jumroh Sugro. Ya. Di situ ada berapa tingkat tuh ya? 1, 2, 3, 4, 5 tingkat ya. Itu mas Ada yang
jamaah haji ya dari berbagai Ada negara. terowongan Mina. Unik-unik Bapak Ibu. Melempar jumrohnya ada yang bawa padel. Nah, bawa padel tuh. Ada juga jamaah haji dari Afrika bawa ketapel ya. Iya, biar setannya nangis kan. Semakin keras lemparannya semakin menangis itu yang ada di situ. Tapi ya, itu udah orang-orang zaman sekarang yang aneh-aneh ya Bapak Ibu ya. Justru yang aneh malah viral ya. Nah, seperti itu ya. Ya bisa kita dapati juga di zaman sekarang ini, masya Allah yang luar biasa. Hal-hal yang menyimpang dari dalam syariat kita itu justru yang terkenal, yang jauh dari ajaran agama, justru malah viral. Nah di sini juga ada terowongan Mina kan, kelas dengar ya. Terowongan Mina ada banyak, ini salah satunya. Di sebelah sana juga nanti ada terowongan Mina juga. Tragedi tahun berapa Pak Bu kira-kira? Tahun berapa belum? Ya kayaknya meninggal ya. Jadi untuk City Tour Arafah, Muzdalifah dan Mina mungkin sampai situ. Insya Allah nanti kita akan setelah ini melihat tentang Jabal Nur. Di Jabal Nur kita tidak turun ya Bapak Ibu, kita hanya lewat saja karena kita mau ngejar sholat zuhur di mana? Di Masjidil Haram ya. Ada mengatakan jamaah haji itu Indonesia tendanya di atas sana.